Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di kanal pembelajaran saya pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kita langsung aja ke materi. Itu penting banget nggak sih dalam rekayasa perangkat lunak? Jawabannya adalah sangat penting. Di video kali ini kita akan membuktikan kenapa desain user interface itu adalah kunci sukses sebuah aplikasi dan gimana sih cara kita bisa menguasai desain user interface. Ini adalah 7 poin utama yang akan kita bahas hari ini, dari mulai prinsip dasar desain user interface sampai media sosial dan desain UI. Oke, jadi apa itu user interface? Mungkin di antara kalian sudah banyak yang mengenal user interface ya, karena user interface itu adalah wajahnya sistem, tempat di mana kita berinteraksi langsung dengan sistem, baik lewat tombol, layar, menu, sampai hasil yang ditampilkan. UI ini merupakan segala yang bisa kita lihat dan kita klik, mulai dari tampilan layar, form input, laporan yang muncul, sampai menu navigasi yang memudahkan kita pindah-pindah halaman. Jadi, UI itu bukan cuma soal tampil keren aja, tapi juga soal komunikasi dua arah antara manusia atau pengguna dengan komputer. Misalnya, kita masukin data, ya kemudian nanti sistem akan ngasih hasilnya atau outputnya. Dan semuanya ini tuh harus terasa gampang ya, dan juga nyaman buat si pengguna. UI itu juga luas banget, nggak cuma tampilan di layar komputer, tapi juga bisa cetak laporan, menampilkan tampilan di website, atau bahkan bentuk komunikasi visual di mobile aplikasi dan juga media sosial. Oke, lanjut prinsip dasar desain UI. Yang pertama ada layout. UI itu kayak tata ruang rumah ya, ada layoutnya, ada area-areanya. Misalnya, bagian atas buat perintah dan navigasi, terus bagian tengahnya buat menu utama, ya, dan bagian bawahnya buat info tambahan. Kalau semuanya udah tertata rapi dan konsisten, user itu nggak akan nyasar mau kemana ataupun mau ke menu apa. Lalu konten. User harus tahu mereka tuh lagi di mana, lagi ngapain. Ya, jadi isi konten atau informasi itu harus jelas, harus padat dan langsung nyambung sama konteks yang dibutuhkan pengguna. Jadi harus sesuai dengan apa yang dicari pengguna dengan apa yang ditampilkan. Selanjutnya estetik alias enak dipandang. UI itu harus menarik ya, tapi tidak boleh berlebihan. Misalnya, pakai aplikasi yang cukup, terus warna yang selaras, dan desain yang simple. Jadi walaupun minimalis, namun tetap fungsional. Kemudian user experience, kenyamanan untuk pemula. Nah, di sini harus bikin usernya itu betah ya, berlama-lama. Terus kemudian harus bikin usernya ini cepat ngerti walau pertama kali pakai sistem tersebut. Jadi harus gampang dipelajarin ya. Sistem itu kalau bisa dipakai sama nenek-nenek gitu ya, berarti desainnya itu berhasil karena pasti mudah dipahami. Ya. Selanjutnya konsistensi. Nah, ini jangan sampai menunya itu tiba-tiba berubah sendiri. Misalnya, hari ini tombol kembalinya ada di kanan, tapi tiba-tiba besok pindah ke kiri. Nah, ini hal yang harus dihindari ya. Karena konsistensi itu bikin user gampang belajar dan makin cepat paham tentang sistem yang dikembangkan. Kemudian ada minimize user effort. Ini bikin semuanya jadi lebih mudah ya. Jadi jangan bikin user mikir keras atau klik berkali-kali. Jadi UI harus bantu user untuk nyelesain tugas dengan usaha seminimal mungkin. Oke, 3 hal mendasar di desain UI. Pertama, mekanisme navigasi.
Nah, ini biar usernya tuh nggak tersesat di aplikasi ya. Jadi navigasi itu kayak petunjuk jalan di dalam sebuah aplikasi, biar usernya itu tahu harus klik kemana, terus harus cari apa, dan gimana balik ke halaman selanjutnya. Contohnya kayak menu bar atau tombol back, ya, icon rumah, dan juga search bar. Ini merupakan contoh dari navigasi. Terus kemudian yang kedua ada mekanisme input. Ini adalah cara kita komunikasi sama sistem. Input adalah cara user ngasih tahu maunya apa ke sistem. Ya bisa lewat ngetik form gitu ya, atau klik tombol, pilih opsi, atau mungkin upload file dan lain-lain. Itu adalah contoh mekanisme input. Kemudian yang ketiga, mekanisme output. Ini adalah cara sistem memberikan feedback ke kita. Jadi setelah kita ngasih inputan, sistem harus ngasih feedback gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan output. Bisa dalam bentuk tampilan data atau notifikasi ya, atau hasil dari pencarian, grafik dan lain sebagainya. Contohnya misalnya kalian ngisi form, terus klik submit. Ya, kemudian nanti sistemnya akan menampilkan data berhasil dikirim. Nah, itu juga termasuk ke dalam mekanisme output ya. Jadi, bagaimana sistem memberikan feedback dari data yang kita input ke sistem. Desain standar antarmuka. Desain antarmuka ini merupakan proses merancang tampilan dan interaksi antar pengguna dan perangkat atau aplikasi. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan user experience atau pengalaman pengguna yang lebih menyenangkan, ya lebih efisien. Nah, di sini ada beberapa standar dari desain antarmuka. Yang pertama adalah metafora antarmuka. Konsep dalam desain antarmuka satu ini menyerupai objek atau konsep yang sudah dikenal oleh pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak nyamain tampilan sistem dengan hal-hal yang udah dikenal di dunia nyata. Contohnya misalnya keranjang belanja. Ya, di situs web e-commerce itu biasanya ada keranjang belanja yang digunakan untuk menggambarkan tempat penyimpanan barang yang akan dibeli. Nah, ini kan menyerupai pengalaman berbelanja di toko fisik ya, gitu. Terus kemudian kedua, template antarmuka. Nah, template antarmuka ini adalah desain dasar atau kerangka kerja yang udah siap dipakai. Kemudian untuk apa? Nah, ini template antarmuka ini digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan antarmuka aplikasi atau situs web. Di sini letak menu, form, dan laporan itu harus konsisten. Misalnya menu navigasinya ada di atas dan tombol submitnya ada di bawah. Nah, ini biar usernya tuh nggak kaget tiap ganti halaman karena semua halaman itu menu navigasinya sama. Kemudian yang ketiga ada tindakan antarmuka. Tindakan antarmuka ini merupakan jenis interaksi yang dilakukan pengguna dalam antarmuka pengguna. Ya, jadi ini adalah soal gaya bahasa perintah dan apa yang terjadi saat user klik sesuatu. Contohnya misalnya saat kita melakukan swipe atau menggeser layar. Ya, tindakan geser kan biasanya digunakan pada perangkat layar sentuh ya, seperti ponsel atau tablet gitu. Nah, dengan swipe, pengguna itu dapat menggeser layar untuk berpindah antar halaman ya, atau membuka menu gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan tindakan antarmuka. Nah, dengan kita mendesain tindakan antarmuka yang jelas, yang responsif, itu bisa membantu pengguna untuk merasa lebih nyaman dan lebih terkendali saat berinteraksi dengan perangkat lunak atau sistem. Selanjutnya keempat, ada objek antarmuka. Ya, objek-objek ini dirancang untuk menyampaikan fungsi tertentu dan membantu pengguna berinteraksi dengan aplikasi atau situs website. Jadi, objek itu merupakan item yang bisa diklik atau eh, yang bisa dipilih oleh user. Ya, misalnya tombol button atau eh, tombol ya, mau tombol kirim dalam formulir atau tombol batal atau tombol navigasi seperti home, yaitu adalah contohnya.
Kelima, icon antarmuka. Icon antarmuka ini merupakan representasi grafis kecil yang digunakan dalam antarmuka pengguna untuk menyampaikan fungsi, aksi, informasi, ya, eh, secara visual dan juga ringkas. Nah, icon ini membantu pengguna untuk memahami dan menavigasi sistem tanpa harus membaca teks panjang sehingga membuat antarmuka itu menjadi lebih intuitif dan hemat ruang. Contohnya seperti icon tempat sampah untuk menghapus, ya, atau icon kaca pembesar untuk melakukan pencarian. Lanjut prinsip desain UI dari sudut pandang pengguna. Nah, desain UI ini bukan cuma bikin tampilan yang keren aja, tapi juga gimana caranya kita bikin pengguna itu ngerasa nyaman, ngerasa paham, dan bisa pakai sistem dengan lancar. Ya, jadi saat kita bikin desain, kita harus mikir nih dari sisi penggunanya juga. Jadi bukan hanya dari sisi kita sebagai desainer atau developernya, ya. Dan ini adalah prinsip desain UI dari sudut pandang penggunanya. Pertama, pahami bisnis dan kebutuhan penggunanya. Sebelum mendesain, kita harus ngerti dulu tujuan sistemnya apa, penggunanya siapa, apa yang mereka butuhkan, dan apa masalah yang mau diselesaikan. Kemudian kedua, maksimalkan efektivitas desain UI yang oke, yaitu bukan cuma estetik aja, tapi juga bikin pengguna bekerja lebih cepat dan mudah alias efektif. Ya, intinya UI itu harus bikin pengguna jadi bisa kerja lebih cepat dan lebih produktif. Terus yang ketiga, berpikir seperti pengguna. Nah, ini pahami level pengetahuan dan pengalaman pengguna. Ya, jadi bikin UI yang sesuai dengan cara mereka berpikir dan berinteraksi. Kemudian keempat, gunakan model dan juga prototype. Ya, ibaratnya jangan cuma ngomong doang, tapi kasih lihat hasil karyanya seperti mock-up atau prototype. eh Supaya kita bisa kasih masukan, wah ini keren nih gitu, atau kayaknya kurang serk deh di sini gitu. Terus kelima, fokus pada kegunaan, fokus pada apa yang kita butuhin. Ya, jadi desain itu bukan cuma cantik, tapi juga harus fungsional. Gunanya ya biar memudahkan si penggunanya ya gitu. Terus keenam ada umpan balik, undang umpan balik. Ya, dalam rekayasa perangkat lunak, dalam user interface, feedback itu penting. Ya, ajak pengguna ngobrol dari awal, jadi jangan sampai tunggu sampai sistemnya jadi. Mintai pendapat, terus dengerin keluhannya, ya, terus kita perbaiki. Dan terakhir, dokumentasikan semuanya. Ya, semuanya harus tercatat rapih. Desainnya, alurnya, semuanya itu harus didokumentasiin dengan jelas. Biar nanti kalau ada apa-apa itu gampang buat dibenerin atau dikembangin. Oke, dalam merancang UI yang mudah digunakan, kita membutuhkan pedoman agar UI ini mudah digunakan, menarik, dan juga efisien. Pertama, rancang antarmuka yang transparan. Ya, pengguna harus bisa memahami cara kerja antarmuka dan apa yang terjadi tanpa membuat bingung si penggunanya. Terus kemudian kedua, buat antarmuka mudah dipelajari dan digunakan. Jadi, gimana caranya pengguna baru itu dapat dengan cepat memahami dan pengguna lama dapat menggunakannya secara efisien. Ketiga, meningkatkan produktivitas pengguna. Desain yang bagus itu yang bikin kerjaan cepat selesai, ya, bukan malah yang bikin kita nambah kerjaan. Jadi harus membantu pengguna untuk menyelesaikan tugas mereka dengan cepat dan efektif, gitu ya. Terus kemudian yang keempat, memudahkan pengguna. Nah, untuk mendapatkan bantuan dan memperbaiki kesalahan, misalnya kalau user salah pencet atau bingung, nah kita harus gampang cari solusi. Ya harus ada info, petunjuk, atau tombol bantuan. Ya, jadi harus tersedia semuanya. Terus kelima, minimalkan kesalahan input. Bantu user untuk ngisi data dengan benar, kasih petunjuk, ya, beri validasi otomatis, dan kasih format yang jelas.
Selanjutnya, memberikan feedback ke pengguna. Nah ini, sistem harus memberitahu pengguna tentang apa yang terjadi. Kasih respon gitu ya, misalnya loading, atau sukses, atau error, ya, biar nggak clueless. Kemudian, buat tata letak dan desain yang menarik. Nah, desain yang kita buat itu harus menarik. Ya, gimana caranya supaya tampilannya bagus secara visual, terus estetik ya, dan tata letak atau layoutnya itu harus terorganisir dengan baik. Dan gunakan istilah dan gambar yang familiar. Ya, jadi gunakan bahasa, icon, dan metafora yang sudah dikenal oleh target pengguna untuk memudahkan pemahaman. Nah, pedoman-pedoman ini akan membantu desainer untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Selanjutnya, desain navigasi. Desain navigasi ini seperti peta atau rambu-rambu yang membantu kita bergerak tanpa tersesat ya. Tujuannya adalah untuk membuat sistem sesederhana mungkin untuk digunakan. Komponen navigasi pada antarmuka itu memungkinkan kita sebagai pengguna untuk memberikan perintah. Perintah ini berfungsi untuk menjelajahi sistem dan melakukan tindakan, mulai dari memasukkan data hingga meninjau informasi yang ada di dalamnya. Ibaratnya navigasi itu seperti kemudi yang membantu kita mengarahkan sistem sesuai keinginan kita. Kemudian semua tombol, menu, dan kontrol navigasi itu harus jelas fungsinya dan mudah untuk dipahami. Ya, penempatannya pun harus intuitif, artinya sesuai dengan ekspektasi dan kebiasaan si pengguna. Ya, idealnya desain navigasi itu harus bisa menebak apa yang ingin eh, kita lakukan selanjutnya dan langkah-langkahnya pun harus sederhana. Ini seperti rambu lalu lintas yang jelas dan terpasang di tempat yang tepat ya sehingga kita tahu arah eh, yang harus diambil tanpa perlu berpikir keras. Kita ambil contoh seperti saat kita menginstalasi aplikasi. Biasanya kita kan cukup menekan tombol berikutnya aja ya, atau next berulang kali untuk melanjutkan proses. Nah, ini adalah contoh desain navigasi yang sederhana dan intuitif. Bisa memandu pengguna langkah demi langkah tanpa perlu instruksi yang rumit. Lanjut, prinsip merancang kontrol navigasi jadi lebih gampang dicerna. Pertama, mencegah kesalahan. Jadi gimana caranya supaya pengguna itu nggak gampang salah klik atau salah pilih? Ya, caranya adalah kasih label atau nama tombol yang jelas banget gitu. Jangan kasih pilihan yang bisa bikin salah atau bikin bingung. Ya, misalnya tombol hapus, ya jangan ditampilin kalau emang nggak boleh ada yang dihapus. Ya, kalau nggak relevan ya disembunyiin atau dinonaktifin aja. Kedua, bikin mudah buat ngebenerin kesalahan. Ya, eh, semua orang itu bisa salah. Jadi kasih fitur kayak tombol Yundo biar user itu bisa balikin keadaan kalau kalau salah pencet. Dan ketiga, pakai bahasa yang konsisten. Nah, tata bahasa itu penting ya dalam user interface. Kalau dari awal eh, kamu pakai urutan salin, tempel, hapus ya, jangan tiba-tiba berubah jadi hapus, salin, tempel. Jadi harus bisa eh, buat semua alurnya itu terasa familiar dan gampang untuk diikuti. Lalu, gimana cara bikin sistem yang nggak bikin bingung? Pertama, sistem ngasih tahu ke user apa yang lagi terjadi, misalnya apakah berhasil atau gagal, atau butuh aksi lanjutan. Kedua, jangan muter-muter, langsung to the point aja, tapi jangan sampai bikin orang salah paham juga ya. Terus ketiga, hindari singkatan aneh, ya hindari jargon atau kalimat kayak kode rahasia. Jadi gimana caranya supaya semua orang itu bisa ngerti atau gampang paham. Terus keempat, harus ada aksi dari si usernya. Ya, lebih baik kasih tombol oke atau close biar usernya itu sadar dan ngelakuin sesuatu ya daripada pesan cuma muncul sebentar terus hilang sendiri.
Ya kecuali buat info proses kayak loading ya, itu emang biasa otomatis hilang gitu. Dan kalau ada error itu bisa kasih nomor kayak 404 atau 500. Ya, tapi ini buat tim teknis aja. User itu nggak perlu pusing lihat kodenya. Ya, jadi yang penting tahu apa yang salah dan gimana solusinya. Oke, ini adalah bagian bagaimana sistem memberikan pesan atau berbicara ya atau memberikan feedback ke pengguna lewat pesan. Yang pertama ada pesan error. Ini biar pengguna tahu kalau ada salah dan gimana benerinnya. Jadi nggak cuma diem aja sih sistemnya. Terus ada konfirmasi. Konfirmasi ini buat mastiin si penggunanya itu nggak salah klik. Ya apalagi buat aksi penting kayak hapus data gitu. Terus penundaan. Ini ngasih tahu kalau sistemnya itu lagi bekerja. Ya biar penggunanya tuh nggak ngira aplikasinya tuh lagi hang gitu. Terus bantuan. Ya, menyediakan panduan kalau penggunanya itu bingung. Dan terakhir pengakuan. Jadi harus bisa menyediakan feedback ya atau memberikan feedback kalau aksi pengguna itu berhasil dilakukan. Nah, semua jenis pesan ini itu dirancang biar komunikasi antara pengguna dan sistem jadi lebih jelas dan juga lebih efektif. Selanjutnya, desain input. Pernah nggak sih kalian tuh isi formulir online ya, entah itu buat daftar akun, atau buat pesan barang, atau buat kasih komentar. Nah, desain input itu ibarat jadi arsitek formulir digital atau yang ngejagain gerbang data untuk sebuah sistem komputer. Tugasnya apa? Yang pertama adalah merancang agar data itu bisa masuk ke dalam sistem. Ya, jadi dikasih tahu nih caranya gitu. Entah itu data yang sudah terstruktur atau data yang belum terstruktur. Kedua, desain layar dan form. Nah, mendesain tampilan layar, kotak isian, tombol, pilihan, pokoknya semua yang kamu pakai buat ngetik atau masukin informasi itu harus jelas dan gampang dipakai. Selanjutnya, jaga kualitas data. Nah, ini penting ya. Tujuannya adalah untuk memastikan data yang masuk itu benar, akurat, lengkap ya. Jadi berkualitas gitu datanya. Dan juga tepat waktu. Dan bikin prosesnya jadi lebih efisien. Jadi pikirkan cara paling simpel dan efektif buat ngumpulin data itu. Entah dikumpulin dulu baru dimasukin barengan atau disebutnya dengan batch atau langsung masuk saat itu juga atau online. Oke, dokumen sumber dan formulir. Ini semacam formulir resmi buat data atau transaksi sebelum data bisa masuk dan diolah komputer itu seringkali diawali dari sini. Ini bisa berupa kertas ya kayak kwitansi, faktur, form pendaftaran manual, atau form digital awal. Fungsi utamanya apa aja? Yang pertama adalah buat ngumpulin informasi. Informasi-informasi penting ya. Misalnya di form pesanan ada nama barang, jumlah, ada harga gitu. Kedua, dokumen ini bisa memicu atau ngasih izin buat suatu tindakan. Contoh, formulir permintaan barang itu akan memulai proses pengadaan barang atau contoh lain tanda tangan di form cuti. Nah, tanda tangan tersebut itu akan mengotorisasi izin. Ya, ketiga adalah jadi bukti sah atau catatan asli. Nah, ini adalah rekaman original dari sebuah transaksi. Jadi kalau ada apa-apa, dokumen sumber ini jadi bukti otentiknya. Ya, penting banget buat audit atau pengecekan. Terus biar rapi, jelas, dan gak ada info kelewat ya. Bayangin formulir yang berantakan pasti bingung, bingung untuk ngisinya kan ya kalau formulirnya itu berantakan. Makanya didesain ada bagian-bagian khusus ya seperti kepala surat atau zona yang memuat nama logo perusahaan, judul dan formulir. Terus kemudian ada info kontrol atau zona kontrol ini buat administrasi internal kayak kode, nomor unik ya atau tanggal simpan. Terus ada
petunjuk pengisian atau zona instruksi. Ini biar nggak salah isi, jadi dikasih tahu caranya. Terus kemudian ada tempat isi data atau zona isi. Ya, ini adalah bagian utama buat nulis atau ngetik data variabelnya. Misalnya ada nama, jumlah, keterangan, dan lain-lain. Kadang ada totalnya juga. Dan tempat tanda tangan, ya, atau zona otorisasi. Ini adalah buat pengesahan atau persetujuan. Oke, kita lanjut lagi soal dokumen sumber dan formulir. Kali ini kita fokus ke tata letaknya biar makin user friendly. Misalnya, kita sudah punya formulir, tapi kalau desainnya acak-acakan, orang jadi males kan ya, atau malah salah ngisi gitu. Nah, bagian ini ngajarin gimana bikin tata letak atau layout formulir yang bagus dan juga rapi. Prinsip utamanya apa aja? Pertama adalah gampang diisi dan juga lega. Ya, jadi formulir yang bagus itu nggak sempit-sempitan. Harus ada cukup ruang buat nulis atau buat ngetik. Ya, baik ke samping atau horizontal maupun ke bawah atau vertikal. Kedua, jelas tempat nulisnya. Ya, jadi harus super jelas di mana pengguna harus masukin data gitu ya. Misalnya bisa pakai kotak isian dan kasih keterangan atau label yang deskriptif di sebelahnya atau di atasnya. Kemudian yang ketiga, alur baca alami. Nah, informasi di form itu sebaiknya mengalir kayak kita baca buku ya, dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Ya, jadi ini bikin ngisinya tuh lebih intuitif dan ngikutin kebiasaan alami mata kita. Keempat, desain web itu spesial. Ya, nah ini penting di era digital. Cara orang baca dan interaksi di layar HP atau komputer itu beda sama kita lagi baca di kertas. Ya, pengguna web itu cenderung nge-scan halaman, ya nyari kata kunci. Jadi bukan baca detail kata per kata kayak di kertas. Ya, jadi desain formulir web itu harus lebih ringkas, lebih jelas, dan to the point. Oke, kita masuk ke layar entry data. Kalau tadi kita ngomongin konsep desain input dan wujud fisik awal dokumen sumber atau formulir, nah layar entry data ini adalah gerbang utama versi digital, tempat kita memasukkan data itu ke dalam sistem komputer. Pertama, aksi manual, masukin data. Ya, ini adalah proses di mana kita secara aktif memasukkan data ke sistem. Caranya ya pakai alat input. Ya, misalnya kalau ngetik ya pakai keyboard, kalau ngeklik ya pakai mouse, atau kalau nyentuh layar ya atau touch screen gitu ya, dan ngomong ke sistem misalnya pakai voice input gitu. Terus kedua, hasil dari desain masukan. Ingat input desain yang kita bahas di slide sebelumnya. Nah, layar entry data ini adalah wujud nyata dari desain tersebut. Ya, bagaimana tampilan layarnya, di mana harus klik, di mana harus ngetik, itu semua ditentukan oleh desain masukan tadi. Tujuannya apa? Biar proses masukin datanya itu lebih efektif dan lebih efisien. Dan ketiga, salah satu trik biar entry data online jadi gampang dan efektif adalah dengan membuat tampilan layar entry. Itu mirip banget sama dokumen sumber aslinya. Ya, ya mungkin berupa kertas gitu ya. Jadi orang bisa ngisi form kertas ya. Eh, Orang yang biasa ngisi form kertas itu nggak kaget dan bisa langsung tahu harus ngisi apa, terus di mana. Jadi user friendly banget gitu. Oke, sistem itu membantu kita mastiin data yang kita masukin itu bener dan kita nggak salah kamar buat ngisi informasi, jadi lebih aman. Ya, pertama, pembatasan akses data terstruktur. Nah, sistem ini dirancang dengan mekanisme validasi awal. Contohnya, saat mahasiswa memasukkan nomor induk mahasiswa yang terdiri dari 8 digit, maka sistem akan melakukan verifikasi. Ya, jika inputannya valid, sistem akan secara otomatis menampilkan data mahasiswa yang relevan.
Hal ini bertujuan untuk memastikan akurasi data dan juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan konfirmasi. Ini seperti gerbang informasi yang hanya terbuka jika kunci atau NIM yang benar itu sudah sesuai. Kemudian, penyediaan panduan input yang jelas. Nah, sistem menyediakan keterangan deskriptif yang secara eksplisit mengarahkan pengguna mengenai lokasi pengisian data beserta batasan format atau ukuran maksimum yang diperbolehkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalkan kesalahan input dan memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Ini tuh kayak peta yang memandu kita untuk mengisi setiap kolom dengan tepat ya. Jadi sistem ini tuh mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data, sekaligus memberikan panduan yang jelas dan juga ringkas bagi mahasiswa dalam memproses input informasi. Tiga, standarisasi format data. Nah, sistem memberikan contoh format yang baku jika ada kolom yang memerlukan input dengan aturan tertentu. Misalnya, untuk tanggal lahir, formatnya itu biasanya sudah ditetapkan ya. Bulan dulu, terus kalau di sini bulan dulu, terus tanggal, terus tahun. Gitu. Idealnya, sistem juga menyediakan input mask atau pola isian otomatis, ya, atau kalender interaktif gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyeragamkan data dan menghindari kebingungan dalam pengisian. Nah, ini seperti punya template gitu ya. Jadi semua data tanggal lahir itu terlihat rapi dan juga seragam. Oke, kemudian kontrol input yang terstruktur. Nah, setelah mengisi setiap kolom, itu pengguna perlu menekan tombol Enter atau Tab untuk menandakan bahwa eh, pengisian kolom tersebut itu telah selesai. Ya, desain yang secara otomatis next ke kolom berikutnya saat kolom penuh itu sebaiknya dihindari. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan kendali penuh kepada pengguna atas proses input dan juga meminimalisir proses kesalahan akibat transisi otomatis yang tidak disengaja. Ini seperti memastikan setiap jawaban kamu sudah final sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dengan kata lain, sistem ini memastikan bahwa data yang kita masukkan terstruktur dengan baik dan kita memiliki kontrol penuh atas setiap langkah pengisian informasi. Yang kelima, efisiensi input numerik. Ya, sistem tidak mengharuskan pengguna untuk mengetik angka 0 di depan untuk tipe data numerik sesuai dengan panjang field. Contohnya, jika nomor peserta 3 digit adalah 025, berarti cukup ketik 25, karena sistem akan secara otomatis menginterpretasikannya. Gitu. Ini seperti shortcut cerdas yang menghemat waktu dan mengurangi ketikan yang tidak perlu. Kemudian yang keenam, penanganan desimal yang otomatis. Nah, serupa dengan angka yang nomor 5 ini, yang poin 5, pengguna tidak perlu mengetik angka 0 eh, di akhir angka yang memiliki desimal. Ya, misalnya jika nilai uang adalah 100, sistem akan secara otomatis menampilkannya sebagai 100, ini kalau rupiah ya, biasanya kan ada 00 di belakangnya. Nah, ini kalau misalnya eh, apa namanya masukin datanya secara otomatis ya, kita nggak perlu masukin 100,00, jadi kita cukup ketik 100-nya aja ya. Nah, titik desimal itu hanya digunakan jika ada nilai desimal yang signifikan. Misalnya seperti 100,25, ya, ini seperti sistem pintar yang secara otomatis merapikan angka desimal yang kita buat atau kita input. Kemudian yang ketujuh, penyediaan nilai default yang fleksibel. Sistem itu menampilkan nilai bawaan atau default pada kolom tertentu. Jadi jika nilai default tersebut sesuai, pengguna cukup menekan tombol enter untuk menerimanya. Ya, namun jika nilai default tidak tepat,
pengguna tetap memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Nah, ini seperti mendapatkan opsi jawaban awal yang seringkali benar gitu ya, tapi kita tetap bisa memberikan jawaban sendiri jika perlu. Oke, jadi singkatnya, sistem ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses input data numerik dan juga desimal, serta memberikan opsi nilai awal yang bisa kita terima atau modifikasi sesuai kebutuhan. Jadi lebih efisien dan lebih fleksibel. Oke, kemudian yang kedelapan, pemanfaatan nilai default yang dinamis. Sistem akan secara otomatis mengisi kolom dengan nilai bawaan atau default, ya, terutama jika nilai tersebut itu cenderung konstan untuk serangkaian input data atau selama satu sesi pengisian. Ya, contohnya, jika kita memasukkan data transaksi secara berurutan berdasarkan tanggal, nah, tanggal transaksi pertama akan menjadi nilai default untuk transaksi berikutnya, sampai kita mengubahnya dengan tanggal yang baru. Ya, saat tanggal baru dimasukkan, tanggal tersebut akan menjadi nilai default selanjutnya. Jadi ini tuh seperti fitur ingat otomatis, ya, eh, untuk mengurangi pengulangan input data yang sama dan mempercepat proses inputan. Ya, dengan kata lain, sistem ini cukup pintar untuk mengingetin informasi yang berulang. Sehingga kita tidak perlu ngetik berkali-kali ya, jadi lebih efisien dan lebih praktis. Yang kesembilan, mekanisme validasi dan pilihan terstruktur. Sistem itu akan memberikan notifikasi kesalahan jika pengguna memasukkan nilai yang tidak sesuai dengan format atau ketentuan yang berlaku. Namun, pendekatan akan lebih disarankan adalah menyediakan drop-down list yang berisi pilihan nilai yang valid. Ya, jadi dengan demikian, pengguna dapat memilih nilai yang benar hanya dengan sekali klik aja. Ini seperti sistem anti-typo ya, sekaligus memberikan opsi jawaban yang sudah terkurasi. Jadi lebih kecil kemungkinannya salah input dan proses pun jadi lebih cepat. Terus yang ke-10, ini opsi pembatalan yang fleksibel ya. Sistem itu menyediakan cara bagi pengguna untuk keluar dari layar input data kapan aja tanpa harus menyelesaikan pengisian data. Contohnya, dengan mengklik tombol batalkan pesanan, ya, pengguna akan dikembalikan ke formulir awal. Nah, ini memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada pengguna jika ada perubahan pikiran atau kesalahan dalam membuka layar input. Ya, ini seperti tombol mundur atau tombol cancel yang selalu siap jika kamu berubah pikiran atau melakukan kesalahan. Singkatnya, sistem ini tuh nggak hanya memberitahu jika ada yang salah, tapi juga mempermudah memilih jawaban yang benar. Ya, selain itu, kita juga punya opsi untuk keluar kapan aja, tanpa perlu merasa terjebak. Jadi bisa lebih nyaman dan bisa memberi kendali penuh. Kemudian yang ke-11, konfirmasi data untuk keakuratan. Nah, sistem memberikan kesempatan kepada pengguna untuk meninjau dan mengkonfirmasi kebenaran data yang telah dimasukkan sebelum data tersebut disimpan secara permanen. Ya, biasanya akan muncul pesan konfirmasi seperti kirim data sekarang. Data yang telah dikirim itu tidak dapat diubah. Pastikan Anda pastikan data Anda sudah benar. Ya, nah ini adalah langkah penting untuk mencegah kesalahan dan memastikan integritas data. Ya, jadi itu seperti fitur cek ulang ya terakhir sebelum kita mengirimkan jawaban ujian. Ya, jadi pastikan semuanya itu udah benar kayak gitu. Terus yang ke-12, navigasi antar kolom yang fleksibel. Jadi sistem menyediakan cara bagi pengguna untuk berpindah antara kolom dalam formulir, baik mengikuti urutan standar maupun urutan yang dipilih sendiri. Contohnya, pengisian otomatis mungkin akan memindahkan kursor ke kolom berikutnya setelah kolom saat ini terisi penuh, yang mengikuti urutan yang telah ditentukan. Nah, ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengisian formulir dan memungkinkan kita untuk bergerak dengan cepat dan sesuai dengan preferensi atau kebutuhan kita. Jadi,
Ini tuh seperti punya shortcut ya untuk berpindah antara pertanyaan dalam formulir. Jadi kita bisa fokus pada bagian yang ingin kita isi terlebih dahulu. Nah, sistem ini akan memberikan lapisan keamanan terakhir untuk data dan fleksibel dalam cara kita mengisi informasi. Jadi lebih terjamin keakuratannya dan prosesnya jadi lebih nyaman. Kemudian yang ke-13, desain formulir yang konsisten. Nah, tata letak formulir di layar itu sebaiknya dirancang agar sesuai dengan tata letak dokumen sumber. Jika formulir terdiri dari beberapa layar, desainnya pun harus seragam, ya. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna dalam mentransfer informasi dari dokumen fisik ke sistem digital tanpa kebingungan. Jadi ini seperti menyalin catatan dari buku ke laptop kamu ya. Tata letaknya dibuat semirip mungkin biar kamu nggak salah nulis. Tuh. Kemudian yang ke-14, ini adalah fasilitas manajemen data yang komprehensif. Sistem memungkinkan ke pengguna untuk menambah, mengubah, menghapus, melihat, dan mencari atau search data. Fitur-fitur ini memberikan kendali penuh atas informasi yang ada dalam sistem. Ya, ini seperti kita punya asisten digital yang bisa membantu kita untuk mengatur, mengedit, atau bisa membantu menemukan catatan penting kita dengan cepat. Terus yang ke-15 ada fitur pencarian data yang efisien. Nah, sistem menyediakan metode yang memudahkan pengguna untuk mencari informasi yang spesifik, ya terutama dalam kumpulan data yang besar dan tidak mungkin ditelusuri satu persatu. Jadi ini tuh seperti fitur find atau search di dokumen atau database. Jadi kita bisa langsung menemukan informasi yang kita butuhkan tanpa perlu membaca semuanya satu persatu. Dan yang ke-16, ya yang terakhir ini adalah otomatisasi perhitungan data. Jadi, sistem sebaiknya tidak meminta pengguna untuk mengisi data yang sebenarnya bisa diperoleh melalui perhitungan otomatis. Contohnya seperti kolom usia. Ya, sebaiknya dihitung secara otomatis berdasarkan tanggal lahir penggunanya dan tanggal sistem saat ini. Ya, ini bertujuan untuk mengurangi beban input pengguna dan meminimalkan potensi kesalahan perhitungan. Ya, ini seperti sistem pinter yang bisa menghitung sendiri informasi yang sudah ada. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk menghitung gitu. Oke, selanjutnya tipe input. Tipe input teks dalam sistem ini dirancang khusus untuk menerima informasi berupa tulisan ya, seperti kolom esai singkat atau catatan penting yang perlu kita masukkan. Ya, fleksibilitas panjang. Jadi, kolom teks ini biasanya memiliki panjang yang tetap atau bahkan menampung sejumlah besar teks, tergantung kebutuhan informasi yang akan dimasukkan. Jadi mau singkat atau panjang, nanti kolom ini tuh siap untuk menampung gitu ya. Kemudian multibaris. Informasi yang kita masukkan itu bisa terdiri satu baris atau bahkan beberapa baris sekaligus ya. Kayak kita ngetik paragraf gitu ya. Terus kemudian identifikasi yang jelas. Nah, setiap kolom teks itu memiliki label yang terletak di sisi kiri ya, memudahkan kita untuk mengetahui informasi apa yang perlu diisikan di sana. Ukurannya pun dibatasi dengan jelas oleh kotak atau garis bawah. Ya, jadi memberikan panduan visual yang tegas. Dan fungsional standar. Nah, ini kotak teks ini dilengkapi dengan fungsi-fungsi dasar yang mungkin sudah sangat familiar buat kita, seperti cut untuk memotong atau copy untuk menyalin dan paste untuk menempel. Ya, jadi ini memudahkan kita dalam memindahkan atau mengulang informasi tanpa perlu mengetik ulang. Ya, tipe input selanjutnya adalah angka. Tipe input angka ini secara spesifik dirancang untuk menerima nilai numerik. Ya, fokus pada numerik. Jadi kolom ini tuh hanya menerima angka aja. Jadi kita tidak bisa memasukkan huruf atau simbol sembarangan. Ya, jadi ini memastikan data yang masuk itu memang berupa bilangan. Gitu. Terus kemudian ada format otomatis atau opsional.
Nah, beberapa sistem yang lebih canggih itu biasanya dilengkapi dengan fitur input input mask ya. Fitur ini tuh bisa secara otomatis memformat angka yang kita masukkan sesuai dengan format tertentu. Contohnya misalnya 452478. Nah, ini bisa langsung berubah menjadi dolar 34.524,78 dolar. Ya, ini sangat berguna untuk data seperti mata uang atau format angka khusus lainnya. Jadi, kita nggak perlu repot ngetik formatnya satu persatu. Terus format khusus untuk tanggal. Ya, perlu diingat bahwa tanggal itu juga biasanya memiliki format angka yang unik ya. Sistem nanti akan mengenali pola angka tertentu sebagai tanggal. Ya, kemudian hindari untuk pilihan. Nah, penting untuk tidak menggunakan kolom angka jika kita membutuhkan pilihan, misalnya memilih ya atau tidak. Ya, untuk pilihan ada tipe input lain yang lebih sesuai. Kemudian kotak selesai. Kotak selesai atau sering disebut drop down list, ya, itu adalah tipe input yang memungkinkan kita memilih satu nilai dari daftar pilihan yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sini kita tidak perlu mengetik manual ya, cukup klik dan pilih opsi yang sesuai dengan daftar yang sudah ada. Nah, ini dapat mengurangi resiko salah ketik dan memastikan pilihan kita itu sudah valid. Item dalam daftar seleksi itu biasanya disusun dalam urutan yang bermakna, ya, untuk daftar yang panjang, urutan abjad, yaitu adalah yang paling umum. Memudahkan kita untuk mencari pilihan yang diinginkan. Nah, ini seperti daftar menu yang disusun rapi, jadi kita gampang cari, apa namanya, contohnya kayak cari makanan favorit, kayak gitu. Oke, selanjutnya kotak seleksi. Nah, kotak seleksi ini hadir dalam berbagai fungsi dan keunikannya masing-masing. Ya, ibaratnya seperti kita memilih tools yang tepat untuk tugas yang berbeda. Pertama, ada checkbox. Nah, ini seperti pilihan ganda yang bebas ya. Kita bisa mencetang satu atau beberapa opsi sekaligus dari daftar yang tersedia. Biasanya dipakai saat ada lebih dari satu jawaban yang benar. Kedua, radio button. Nah, kalau ini kebalikannya dari checkbox. Ini hanya boleh memilih satu opsi aja dari banyak pilihan. Ketiga, on screen. On screen list box. Ya, ini menampilkan daftar pilihan sekaligus dalam sebuah kotak. Ini cocok kalau pilihan yang tersedia itu tidak terlalu banyak dan kita pengen melihat semuanya sekaligus sebelum memilih. Jadi kayak lagi lihat display menu makanan di restoran cepat saji gitu ya. Terus keempat, drop down list box. Nah, kalau yang ini lebih ringkas. Daftar pilihannya itu tersembunyi dan baru muncul itu saat kita klik. Ya, idealnya kalau pilihan yang ada cukup banyak, tapi tidak perlu ditampilkan semuanya sekaligus ya. Jadi mirip kayak kita memilih tahun kelahiran dari kalender digital yang panjang. Dan selanjutnya combo box. Nah, combo box ini adalah gabungan antara drop down list dan juga text box. Jadi kita bisa milih dari daftar yang ada. Atau kalau pilihannya itu nggak ada di daftar, kita bisa langsung ngetik sendiri. Jadi lebih fleksibel. Dan terakhir ada scroll bar. Kalau datanya super banyak dan melebihi ukuran layar, scroll bar ini bisa digunakan sebagai penyelamat. Kita bisa menggeser tampilan ke atas atau ke bawah untuk melihat semua opsi yang tersedia. Nah, terus kapan semua jenis kotak seleksi ini bisa dilakukan? Ya, kalau checkbox dan radio button itu biasanya muncul saat kita perlu memilih beberapa item yang jumlahnya itu nggak terlalu banyak. Terus kalau on-screen list box itu efektif saat ruang di layar itu cukup untuk menampilkan semua pilihan. Lalu drop down list box dan combo box itu jadi andalan saat pilihan terlalu banyak dan perlu disembunyiin agar tampilannya itu lebih rapi. Combo box juga bisa ya, kalau ada kemungkinan pilihan kita nggak ada di daftar. Terus kemudian scroll bar. Scroll bar ini akan otomatis muncul saat daftar pilihan kita banyak dan nggak muat di layar.
Jadi ketika kita ngisi formulir secara online, kita akan familiar dengan bahasa kotak-kotak ini. Kayak ini adalah contoh dari berbagai jenis kotak seleksi yang udah kita bahas sebelumnya dalam satu tampilan. Ya di situ ada radio button, di bagian select your mayor, kita bisa lihat pilihan seperti accounting, MIS, terus finance, marketing dengan bulatan kecil di dalamnya. Nah, ini adalah radio button, jadi kita hanya bisa memilih satu jurusan aja. Ya, ibarat memilih fokus studi utama, kan nggak mungkin ya kalau diambilnya semua sekaligus. Kemudian ada checkbox. Di samping radio button ada select all software in which you are proficient. Nah, ini ada Word, Excel, terus PowerPoint, dan lainnya dengan kotak persegi di depannya. Nah, ini adalah checkbox ya. Kita bisa mencentang semua software yang kita kuasai, mirip kayak kita checklist skill di CV kita. Itu bisa lebih dari satu. Selanjutnya, di bagian select your eye color, ada daftar brown, blue, green, hazel yang ditampilkan langsung dalam kotak. Nah, ini adalah contoh dari on-screen list box. Ya, semuanya itu terlihat jelas. Ini cocok kalau pilihannya tuh nggak terlalu banyak. Kayak melihat langsung semua warna cat yang tersedia sebelum memilih. Terus bawahnya ada select the region in which you were born. Awalnya tuh hanya terlihat Central US aja ya. Tapi saat kita klik di daftar panjang pilihan wilayah itu akan muncul ke bawah. Nah, ini yang dinamakan dengan drop down list box. Jadi pilihannya tuh jadi lebih ringkas ya dan biasanya baru muncul saat dibutuhkan. Ini mirip kayak kita memilih negara dari daftar yang panjang di formulir pendaftaran. Terus di sebelah kiri ada scroll bar yang terletak di samping on-screen list box untuk warna mata. Ya, ini menandakan bahwa pilihan yang tersedia mungkin lebih banyak dari yang terlihat langsung. Ya, dan kita perlu menggeser ke bawah untuk melihat semuanya. Ya, bayangkan kalau pilihan warna matanya itu ada puluhan, ya. Terus di bagian atas itu ada name uh, Tom Simmons, ya, dalam kotak. Nah, ini bukan kotak seleksi ya, tapi text box, tempat kita bisa mengetikkan nama secara bebas. Ini untuk input yang tidak memiliki pilihan yang sudah ditentukan. Nah, dengan melihat contoh ini, kita bisa lebih memahami bagaimana setiap tipe kotak seleksi itu berfungsi dan kapan penggunaannya yang paling tepat. Gitu. Oke, sistem input data itu punya tiga andalan utama untuk menerima berbagai jenis informasi dari kita. Pertama ada text box, ya ini adalah kanvas bebas untuk segala jenis tulisan kita, mau nama, alamat, atau catatan penting, semuanya kita bisa tuangkan dalam text box. Ya, untuk text box ini panjangnya fleksibel, bisa satu baris atau lebih, ya, terus dilengkapi fitur copy paste layaknya kita lagi ngetik di word processor. Jadi ini adalah pilihan utama untuk input data yang sifatnya tekstual dan tidak terstruktur. Kedua ada number box ya. Kalau yang dibutuhkan adalah angka, nah ini tempatnya. Beberapa sistem bahkan punya fitur bagus yang bisa otomatis memformat angka jadi lebih rapih. Misalnya menambahkan pemisah ribuan atau simbol mata uang. Ya, nah khusus tanggal biasanya ada format tersendiri atau bahkan kalender interaktif biar kita nggak salah input. Ingat ya, jangan pakai number box kalau kamu mau kasih pilihan misalnya iya atau tidak, karena ini khusus untuk bilangan aja. Dan yang ketiga, selection box. Nah, kalau kamu diminta memilih dari beberapa opsi yang sudah ditentukan, nah ini bisa banget pakai selection box. Daftar pilihannya itu biasanya disusun rapi. Misalnya, diurutkan sesuai abjad kalau pilihannya banyak. Ya, biar kita gampang nemuin yang kita cari. Sistem biasanya punya nilai default atau pilihan awal, tapi kita tetap bisa memilih yang lain. Ya, kalau pilihannya seringkali sama, misalnya
kayak kewarganegaraan. Kewarganegaraannya WNI. Ya, biasanya itu jadi pilihan awal biar kita nggak repot-repot memilih lagi gitu. Validasi input. Bayangkan kalau sistem itu seperti sebuah negara dan data yang dimasukkan adalah warga negaranya. Nah, validasi input inilah pasukan penjaga perbatasan yang bertugas memastikan hanya warga negara yang sah dan sesuai aturan saja yang boleh masuk. Kenapa sih hal seperti ini itu penting? Pertama, untuk menjaga akurasi data. Jadi, semua data yang kita masukkan itu akan diperiksa kebenarannya. Tujuannya jelas, untuk mengurangi typo, kesalahan format, atau informasi yang ngawur. Semakin sedikit kesalahan input, semakin tinggi kualitas data dalam sistem. Ibaratnya kalau semua catatan kuliah kalian benar, kalian akan jadi lebih mudah belajar dan nggak salah paham. Kedua, idealnya sistem komputer itu tidak boleh menerima data yang gagal dalam pemeriksaan validasi penting untuk mencegah informasi yang tidak valid saat memasuki sistem. Ya, ini penting banget buat mencegah informasi yang salah atau tidak sesuai masuk dan mengotori sistem. Yang ketiga, meningkatkan kualitas input. Aturan validasi itu seperti aturan lalu lintas untuk data. Dengan adanya aturan yang jelas, data yang masuk jadi lebih terstruktur dan berkualitas. Sistem akan menguji setiap data yang kamu masukkan dan menolak kalau tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini memastikan semua data itu sejalan dan mudah diolah. Kemudian, setiap sistem harus menggunakan setidaknya satu pemeriksaan validasi pada semua data yang dimasukkan. Ini adalah standar minimal untuk menjaga kualitas data. Ibaratnya, setiap barang bawaan kita itu pasti diperiksa minimal sekali sebelum masuk satu area. Jadi ini tuh bukan sekedar formalitas, tapi fondasi penting agar sistem dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan informasi yang terpercaya. Jadi anggap aja validasi input ini adalah quality control untuk setiap informasi yang kita berikan ke sistem. Oke, setelah datanya sudah kita coba masukkan, lalu akan ada tim khusus yang siap mengintegrasi untuk memastikan semua datanya itu udah beres sebelum diterima sistem. Ini adalah jenis-jenis validasinya. Pertama ada completeness check. Jenis validasi ini memastikan tidak ada kolom penting yang kita lewatkan. Ibarat mengisi formulir beasiswa, semua bagian bertanda bintang itu harus diisikan ya. Kalau ada yang kosong, sistem akan protes dan meminta kita untuk melengkapinya. Terus kedua, ada format check. Validasi ini memastikan data yang kamu masukkan itu sudah sesuai dengan format yang ditentukan. Contohnya, untuk tanggal lahir harus format eh, bulan, tanggal, tahun, atau tanggal, bulan, tahun. Kalau kita isinya asal-asalan, sistem akan mengingatkan untuk mengikuti aturan. Terus ketiga, ada range check. Validasi ini memastikan data numerik yang kamu masukkan berada dalam batas yang wajar. Misalnya, nilai ujian kan nggak mungkin lebih dari 100 atau kurang dari 0 ya. Kalau misalnya kita coba masukkan angka di luar batas itu, nanti sistem akan menolak. Terus keempat, ada data tipe cek. Validasi ini memastikan jenis data yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan jenis kolomnya. Misalnya kolom untuk nomor telepon ya berarti harus angka gitu ya. Kolom nama ya harus huruf gitu. Kalau kita coba memasukkan teks di dalam kolom angka, nanti sistemnya akan bingung kayak kita mau minum tapi pakai garpu gitu kan nggak cocok ya. Terus selanjutnya konsistensi cek. Ini validasi ini memastikan ada keselarasan antara beberapa data yang kamu masukkan ya. Misalnya, kamu pilih tanggal lahir yang sangat jauh di masa depan. Nah, sistem itu bisa curiga ada yang salah dengan tahunnya.
Jadi, ini seperti memastikan cerita yang kamu sampaikan itu masuk akal dan nggak ada kontradiksi gitu. Terus kemudian ada database check. Nah, validasi ini membandingkan data yang kamu masukkan ya dengan data yang sudah ada di database sistem. Contohnya, saat kita login dengan ID pengguna. Nah, nanti sistem akan mencocokkannya dengan data yang tersimpan. Kalau misalnya tidak cocok, ya tidak akan bisa masuk gitu. Ibaratnya ini tuh seperti petugas keamanan yang ngecek kartu identitas kita sebelum ngizinin kita untuk masuk. Intinya, setiap jenis validasi ini tuh punya peran penting masing-masing dalam menjaga kualitas data yang masuk ke dalam sistem. Nah, ini adalah perbedaan antara pemrosesan online dan pemrosesan batch. Pemrosesan online ini bisa kita bilang si paling gercep ya. Setiap kita memasukkan data, sistemnya pasti akan langsung mencatat di database. Jadi, perubahan itu terjadi saat itu juga gitu. Ibaratnya kalau kita pesen kopi nih, si baristanya nanti akan langsung buatin kopinya saat itu juga. Pemrosesan online ini biasanya dipakai untuk aplikasi yang butuh informasi real time atau saat itu juga. Contohnya, saat kita mau pesan tiket pesawat. Nah, kursi yang kita pilih itu langsung tidak tersedia lagi untuk orang lain, gitu ya. Nah, ini penting banget untuk bisnis yang bergerak lebih cepat. Terus kalau pemrosesan batch, nah ini bisa kita sebut si paling kolektor. Ya karena datanya itu dikumpulin dulu, setelah itu baru digarap secara berbarengan. Nah, semua input data itu dikumpulkan selama periode waktu tertentu. Ya baru kemudian dimasukkan dan diproses sekaligus dalam satu kelompok atau batch. Nah, pemrosesan batch itu cocok untuk sistem yang tidak memerlukan informasi real time. Contohnya, pemrosesan penggajian bulanan. Nah, itu kan biasanya dilakukan setelah semua data kehadiran terkumpul ya selama sebulan. Ya, atau toko mengirimkan laporan penjualan ke kantor pusat itu setiap akhir hari atau setiap akhir bulan. Gitu. Jadi, perbedaannya adalah pemrosesan online itu cepat dan real time, cocok untuk aksi yang butuh respon instan, butuh respon cepat gitu ya. Sementara pemrosesan batch itu lebih santai. Dia dikumpulin dulu semuanya, baru diproses bersamaan. Nah, keduanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung kebutuhan aplikasinya. Kayak teknologi input. Teknologi input ini merupakan semua teknologi atau perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau memberi perintah ke dalam sebuah sistem atau aplikasi melalui antarmuka pengguna. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat proses memasukkan data jadi semudah, secepat, dan seakurat mungkin. Nah, metode input yang baik itu harus hemat biaya, tepat waktu, dan sesederhana mungkin. Ini berlaku untuk cara dan waktu data dimasukkan ke dalam sistem. Nah, salah satu kelebihan metode ini adalah adanya validasi langsung. Ya, jadi kalau ada yang salah, sistemnya nanti akan langsung memberitahu saat itu juga. Jadi nggak perlu nunggu lama lagi. Selain itu, data yang dimasukkan secara online itu biasanya langsung tersedia dan bisa diakses saat itu juga. Teknologi umum otomatisasi data sumber. Nah, teknologi ini bisa mengambil data dari berbagai sumber secara otomatis tanpa perlu input manual terus-menerus ya. Ada beberapa teknologi umum yang sering kita temui dalam teknologi umum otomatisasi. Yang pertama adalah POS atau Point of Sale. Nah, ini adalah si kasir pintar ya. Mesin kasir modern yang dilengkapi pemindai kode batang buat baca harga produk ya, dan pembaca gesek magnetik buat pembayaran dengan kartu debit atau kartu kredit. Jadi, saat kita belanja, sebagian besar data transaksi itu langsung masuk ke sistem secara otomatis. Ibaratnya tuh kasir nggak perlu ngetik harga satu persatu, tinggal scan ulang langsung beres. Kedua, ATM. Mesin ATM yang sering kita gunakan itu juga contoh otomatisasi data sumber. Dia bisa membaca strip data di kartu ATM untuk mengidentifikasi akun dan juga memproses transaksi. Jadi kita nggak perlu ngantri di teller untuk tarik tunai atau transfer. Dan yang ketiga ada barcode. Kode batang atau barcode ini adalah representasi visual data yang bisa dibaca mesin ya.
Biasanya dipakai untuk mengidentifikasi produk seperti kode, nama, harga, dan lain sebagainya. Contohnya, di supermarket, setiap barang itu biasanya punya barcode yang memudahkan kasir dan sistem untuk melacak. Nah, bahkan gelang pasien di rumah sakit pun itu juga bisa pakai barcode ya untuk menyimpan data tentang pasien. Nah, teknologi-teknologi ini bisa membuat proses pengumpulan data jadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien karena sebagian besar pekerjaan itu dilakukan oleh mesin. Kayak selain yang udah kita bahas di slide sebelumnya, ada lagi beberapa teknologi keren yang mempermudah input data. Seperti contohnya ID card. ID card ini merupakan kartu identitas yang sering kita lihat di organisasi, perusahaan, atau instansi. Itu juga termasuk otomatisasi data sumber. Ya, di dalamnya tersimpan data diri seseorang yang bisa dibaca oleh scanner atau sistem tertentu. Jadi proses identifikasi jadi lebih cepat, lebih akurat. Selanjutnya ada kode ISBN. Kode ISBN atau International Standard Book Number itu terdiri dari 13 digit. Ya, 13 digit itu adalah identifikasi unik untuk setiap judul buku yang diterbitkan. Ini memudahkan sistem perpustakaan, toko buku, dan penerbit dalam mengelola dan melacak buku. Selain itu, ISBN juga melindungi hak cipta pengarang. Kemudian ada RFID atau Radio Frequency Identification. Nah, teknologi RFID ini menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi dan mengambil data dari sebuah tag atau chip. Kamu mungkin pernah lihat akses tanpa sentuh ya atau sistem pelacakan barang. Nah, RFID ini memungkinkan identifikasi dan pengambilan data tanpa perlu kontak fisik langsung. Kemudian desain output. Desain output merupakan bagaimana hasil dari sebuah proses seperti proses data, informasi, laporan, dan sebagainya ditampilkan ke pengguna supaya mudah dibaca, mudah dipahami, dan mudah digunakan. Oke, secara sederhananya, desain output itu merancang cara sistem menyajikan informasi ke user. Output adalah segala sesuatu yang dihasilkan sistem, ya entah itu di layar komputer kita, tercetak di kertas, atau bahkan tampilan di website. Nah, output merupakan bagian sistem yang paling sering kamu lihat ya. Kenapa? Karena tujuan utama kita pasti menggunakan sistem informasi adalah untuk mendapatkan informasi yang dihasilkannya. Nah, tujuan dari mekanisme keluaran ini adalah agar kita bisa memahami informasi secara akurat dan tanpa perlu usaha yang keras untuk mendapatkan output tersebut. Jadi, desainnya nih harus jelas, harus ringkas, dan relevan. Desain output yang baik itu mempertimbangkan bagaimana informasi tersebut akan digunakan dan bagaimana cara membuatnya lebih mudah untuk kita pahami. Jadi, tampilannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Jadi, semakin baik desainnya, semakin mudah kamu memahami informasi yang dihasilkan sistem dan semakin efektif pula penggunaan sistem tersebut. Oke, sebelum menyajikan informasi dari sistem, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar output tersebut benar-benar berguna dan tepat sasaran. Pertama, kita harus perjelas dulu apa sih sebenarnya yang ingin kita capai dengan output ini. Informasi ini tuh untuk apa? Ibaratnya sebelum bikin laporan, kita harus tahu dulu tujuannya. Apakah untuk presentasi, ataukah untuk tugas kuliah, atau sekedar catatan pribadi. Terus yang kedua, target pengguna. Nah, siapa sih yang butuh informasi ini? Terus kenapa mereka membutuhkannya? Dan bagaimana cara mereka akan menggunakannya? Nah, memahami audiens itu kunci. Ya, kayak kita bikin konten di media sosial. Kamu pasti bisa mikir siapa followers kamu dan apa yang mereka suka. Gitu. Terus ketiga, informasi spesifik apa saja yang perlu dimasukkan dalam output. Nah, jangan sampai isinya tuh malah bikin bingung atau tidak sesuai kebutuhan. Kemudian media penyimpanan. Apakah output ini akan eh, dicetak gitu ya atau hanya bisa dilihat di layar atau bisa kedua-duanya. Nah, perangkat apa yang akan digunakan gitu. Terus selanjutnya waktu dan efisiensi. Kapan informasi ini dibutuhkan? Seberapa sering informasi ini diperbarui? Seperti itu.
Nah, informasi yang real time itu tentu beda penanganannya dengan laporan bulanan gitu ya. Dan terakhir, aspek keamanan. Apakah ada informasi sensitif yang perlu dilindungi? Ya, keamanan atau kerahasiaan data itu penting banget ya. Jadi nggak boleh sembarangan dilihat oleh orang lain. Nah, dengan memperhatikan hal-hal ini, output sistem akan jadi lebih berguna. Ya, jadi lebih mudah dipahami dan juga tepat sasaran. Oke, setelah sistem mengolah data, hasilnya bisa disajikan dalam berbagai wujud sesuai kebutuhan kita. Nah, ini adalah beberapa tipe output yang umum, ya. Yang pertama ada laporan detail. Ini adalah laporan yang menyajikan informasi secara lengkap dan rinci untuk setiap item yang kita minta. Biasanya digunakan saat kita butuh pemahaman mendalam tentang satu atau beberapa item dengan berbagai kriterianya. Kedua, dokumen terstruktur. Ya, ini adalah jenis keluaran yang sering menjadi bagian dari proses input dan output yang lebih besar. Contohnya seperti surat keterangan dari perusahaan tempat kita PKL yang perlu diunggah sebagai bukti. Nah, bentuknya biasanya sudah baku ya atau memiliki format tertentu gitu. Ketiga, ada grafik. Ya, kalau kamu pernah melihat tren atau perbandingan data secara visual, grafik ini adalah yang paling tepat. Ya, bagan itu digunakan sebagai pelengkap tabel atau angka atau bahkan penggantinya. Nah, dengan grafik kita bisa lebih mudah melihat pola atau perubahan data dari waktu ke waktu. Jadi, sistem informasi itu punya berbagai cara untuk menyajikan hasil olahannya, mulai dari laporan detail yang komprehensif, terus sampai grafik yang menarik secara visual. Nah, pemilihan tipe output ini sangat bergantung pada kebutuhan dan jenis informasi yang ingin kita dapatkan. Oke, selanjutnya teknologi output. Semua yang kita gunakan untuk menyajikan hasil data, informasi, atau respon sistem kepada pengguna itu disebut dengan teknologi output. Ya, jadi teknologi output ini merupakan cara informasi itu dikemas dan dikirimkan ke kita, gitu. Nah, para desainer output itu merancang tampilan formulir, laporan, dokumen, dan jenis keluaran lainnya dengan mempertimbangkan format. Ya, tampilannya seperti apa, terus cara pengirimannya bagaimana, penyimpanannya di mana, dan pengambilan seperti bagaimana kita mengaksesnya nanti gitu. Ibaratnya mereka mikirin banget biar informasi itu sampai ke kita dengan cara yang paling efektif dan efisien. Nah, salah satu format laporan yang sering digunakan dari output itu adalah PDF. Kenapa? Karena PDF ini adalah format yang paling universal. Ya, tampilan konsistennya di berbagai perangkat, terus mudah disimpan secara elektronik di server, sehingga kita bisa mengaksesnya kapan aja dan di mana aja. Kayak contohnya, ketika kita nyimpen catatan kuliah atau catatan kerja dalam format PDF. Nah, itu biar gampang dibuka di laptop atau di smartphone. Kemudian, laporan elektronik itu bisa dibuat sesuai kebutuhan sistem. Ya, keuntungannya banyak, seperti biayanya yang lebih rendah karena nggak perlu cetak banyak-banyak. Terus format penyimpanannya efisien, mudah diakses, tinggal klik aja, dan gampang dikirim ke orang lain, mau lewat email ataupun lewat share link. Ibaratnya, laporan digital itu bisa lebih praktis dan ramah lingkungan daripada laporan cetak yang tebal. Teknologi output ini memastikan informasi dari sistem itu bisa sampai ke kita dalam format yang tepat dan mudah serta efisien. Oke, teknologi yang diperlukan untuk membuat output sistem, ya, untuk menyampaikan output sistem ke berbagai pihak, kita membutuhkan teknologi yang tepat ya, seperti berbasis internet, ya. Bisnis itu bisa menghubungkan sistem inventarisnya ke website sehingga output dari sistem tersebut bisa dilihat sebagai katalog online. Nah, pelanggan pun bisa melihat produk, harga terbaru, dan ketersediaan barang secara real time. Kemudian email. Email ini masih menjadi andalan untuk bertukar informasi penting lainnya. Ya, ini adalah cara formal dan terstruktur untuk mengirimkan output sistem ke pihak-pihak terkait. Kemudian blog. Blog ini berguna untuk memposting berita terbaru, ya, mengulas peristiwa terkini, dan bahkan mempromosikan produk.
Nah, ini adalah cara yang lebih informal dan dinamis untuk menyampaikan output sistem kepada publik atau komunitas tertentu. Selanjutnya pesan singkat. Layanan pesan teks memungkinkan pertukaran informasi singkat antar perangkat seluler. Ya, ini berguna untuk menyampaikan output sistem yang sifatnya urgent atau pemberitahuan cepat. Nah, pemilihan teknologi yang tepat itu bergantung pada jenis informasi, target audiens, dan seberapa cepat informasi tersebut perlu disampaikan. Oke, selain teknologi yang tadi, ada lagi beberapa macam cara sistem menyampaikan output. Ya, ada perangkat nirkabel, pesan dan data itu bisa dikirim ke berbagai perangkat nirkabel seperti smartphone, tablet, atau perangkat sejenis lainnya. Nah, ini memungkinkan akses informasi di mana saja dan kapan saja. Ya, bisa memanfaatkan koneksi internet juga, ya, dan kemampuan multimedia perangkat tersebut. Selanjutnya audio digital, gambar, dan video. Sistem itu tidak hanya menampilkan teks, tapi juga bisa menghasilkan output berupa suara, gambar, dan juga video klip. Ya, format digital itu membantu informasi yang lebih kaya dan menarik untuk disampaikan kepada pengguna yang bisa memutar ulang konten tersebut. Kemudian selanjutnya podcast. Podcast ini adalah file audio digital dengan format khusus yang bisa diunduh dari berbagai platform. Ya, banyak perusahaan-perusahaan menggunakannya sebagai alat penjualan, alat pemasaran, bahkan komunikasi internal dengan karyawan. Selanjutnya ada sistem faksimili otomatis. Dulu banget ya, sebelum email itu merajalela, faksimili ini adalah cara penting untuk mengirim dokumen jarak jauh. Ya, sistem faksimili otomatis membantu pelanggan untuk meminta fax lewat email, ya, website perusahaan ataupun telepon. Hebatnya, responnya itu bisa dikirim balik ke mesin fax langganan dalam eh, eh, hitungan detik, ya. Jadi responnya itu bisa dikirim balik ke mesin fax si pelanggan dalam hitungan detik saja gitu. Meskipun sekarang udah jarang dipakai ya, teknologi ini menunjukkan bagaimana sistem itu berusaha memudahkan pertukaran informasi di masanya. Oke, dan terakhir output komputer ke mikrofilm atau COM. Ya, teknologi ini digunakan untuk memindai dan menyimpan gambar dokumen asli ke dalam format mikrofilm. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyediakan pengelolaan dan pengarsipan arsip berkualitas tinggi, ya terutama untuk alasan hukum. Mikrofilm ini sangat penting untuk menyimpan detail visual dokumen seperti tanda tangan, stempel tanggal, atau fitur visual lainnya yang perlu dipertahankan keasliannya dalam jangka panjang. Nah, meskipun berbeda zaman ya, kedua teknologi ini menunjukkan bagaimana sistem beradaptasi untuk menyampaikan informasi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, mobile computing dan desain UI. Nah, di serba era di sorry di era serba mobile ini mendesain aplikasi untuk smartphone itu beda aturannya ya. Kita nggak bisa menyamakannya dengan desain unit eh, komputer desktop gitu. Di layar kecil smartphone, kita harus fokus pada apa yang benar-benar dibutuhkan pengguna, bukan sekedar apa yang mereka inginkan aja. Ibaratnya, aplikasi itu harus to the point, ya, nggak boleh bikin bingung dengan fitur yang jarang dipakai. Kalau penggunanya memang butuh akses ke situs web versi lengkap, pastikan ada link yang jelas dan mudah ditemukan. Oke, ponsel punya kekuatan super yang nggak dimiliki komputer biasa, seperti GPS, pengenalan suara, kamera, layar sentuh, dan juga getaran. Desain UI yang baik itu harus memanfaatkan fitur-fitur tersebut untuk pengalaman pengguna yang lebih interaktif dan lebih intuitif. Oke, layar ponsel kan itu biasanya lebarnya itu terbatas ya. Jadi manfaatkan scroll ke atas dan ke bawah ya daripada scroll ke samping yang bikin kurang nyaman. Ya apalagi aplikasi seluler yang baik itu harus pintar dalam berkomunikasi dengan server atau pusat datanya.
Ya, jadi sebisa mungkin minimalkan berapa kali perangkat harus terhubung ke server untuk download atau upload data. Nah, karena ini penting banget biar aplikasi itu nggak boros baterai dan tetap responsif. Nah, ada navigasi layar sentuh. Jadi ada beberapa gerakan dasar yang perlu kita kuasai untuk berkomunikasi dengan perangkat layar sentuh. Yang pertama adalah mengetuk atau tap ya. Ini adalah gerakan paling dasar seperti klik pada mouse. Biasanya digunakan untuk membuka aplikasi, mengaktifkan pilihan atau memilih objek di layar. Atau mungkin mau menghentikan suatu tindakan, misalnya mau pause video gitu ya. Terus kedua, menjepit eh, atau pinching. Nah, gerakan dua jari atau biasanya ibu jari dan jari telunjuk ini bergerak mendekat satu sama lain di layar. Ya, fungsinya untuk memperkecil tampilan zoom in atau bahkan memperbesar. Ya, bayangkan seperti kita lagi mencubit sesuatu jadi lebih kecil. Ketiga, melebarkan ya atau spreading. Kebalikan dari menjepit. Ya, ini adalah gerakan dua jari yang bergerak menjauh satu sama lain di layar. Fungsinya untuk memperbesar tampilan ya atau zoom in. Kemudian keempat ada memindahkan objek atau move on object. Caranya dengan meletakkan jari pada objek di layar dan menyeretnya ke lokasi lain. Ini mirip seperti kita mengklik dan menahan mouse untuk memindahkan icon di desktop komputer. Terus yang kelima, penggulingan atau scrolling. Ya, dilakukan dengan menggerakkan satu jari di scroll bar, ya biasanya di tepi layar, atau dengan menggerakkan dua jari di mana saja pada antarmuka. Fungsinya untuk melihat bagian layar yang tidak terlihat karena ukurannya melebihi tampilan. Ya, dan keenam, menjentikan atau flicking. Nah, gerakan menggeser jari dengan cepat di layar itu biasanya digunakan untuk memindahkan objek atau berinteraksi dengan antarmuka pengguna, ya, untuk melakukan pengguliran secara cepat. Ya, mirip seperti kita melempar sesuatu dengan cepat gitu. Nah, gerakan-gerakan jari ini adalah bahasa universal untuk berinteraksi dengan perangkat layar penuh. Ya, dengan menguasai kosakata ini, kita bisa dengan mudah menjelajahi aplikasi, mengatur tampilan, dan melakukan berbagai tindakan dengan lincah. Selanjutnya, media sosial dan desain UI. Media sosial dan desain UI itu sangat erat hubungannya. Kenapa? Karena desain itu harus benar-benar memahami siapa target pengguna media sosial yang akan dibangun. Ya, apa demografi mereka, apa minat mereka, dan bagaimana kebiasaan mereka di dunia maya. Kita harus tahu dulu siapa yang akan tinggal di sana. Gitu. Kita juga perlu tahu, kita perlu memahami kebutuhan fungsional dari media sosial tersebut. Ya, fitur apa saja yang penting untuk interaksi pengguna? Apakah untuk berbagi teks, untuk berbagi gambar, ya, video, live streaming, atau fitur lainnya? Selanjutnya, jenis kehadiran media sosial apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif? Apakah platform yang santai dan kasual, atau yang lebih formal dan lebih profesional? Ya, jadi ibaratnya kita kayak mau membangun rumah dengan suasana seperti apa? Ya, dan setiap platform media sosial itu punya ciri khas atau niche pasar masing-masing. Oleh karena itu, mungkin perlu menerapkan desain dan fitur yang berbeda di berbagai platform yang berbeda untuk memenuhi persyaratan kehadiran media sosial secara efektif. Ibaratnya desain rumah untuk keluarga muda mungkin beda ya dengan desain rumah untuk kalangan profesional gitu. Kemudian mendesain UI untuk media sosial itu seperti merancang rumah digital yang nyaman, fungsional, dan sesuai dengan karakter si penghuninya. Oke, ini adalah pedoman mengembangkan situs media. Ya, jadi membangun situs media itu seperti kita membangun markas digital tempat orang berkumpul dan berbagi serta berinteraksi. Ya, nah biar markasnya rame dan disukai, ada beberapa pedoman penting. Yang pertama, posting konten secara teratur, yaitu adalah wajib.
Kontennya juga harus beragam, misalnya video, podcast, gambar, dan lain-lain. Dan jangan lupa sertakan materi dari pemilik situsnya, pelanggan, dan link ke situs yang relevan. Ya, yang paling penting adalah ajak pengunjung untuk ikut nimbrung dalam percakapan. Kedua, pastikan pengguna paham bedanya antara pendekatan push atau informasi yang mendorong ke pengguna, contohnya kayak notifikasi, dan juga pull, ya, pengguna menarik informasi saat butuh. Contoh push ini adalah email pemberitahuan, dan contoh pull, pengguna melihat posting terbaru di situs. Jadi bikin tindakan yang jelas buat pengguna kalau mau posting ke situs. Ibaratnya kayak kita kasih rambu-rambu yang jelas dan cara berinteraksi dengan mudah. Terus ketiga, pastikan halaman beranda situs media itu selalu tersinkronisasi dengan semua aktivitas terbaru di situs. Ya, jadi begitu ada yang baru, ya, jadi begitu ada yang baru, tuh rumah kita langsung tahu. Ya, ibaratnya kita kayak bikin papan pengumuman yang selalu update biar nggak ada ketinggalan informasi. Keempat, sediakan tombol yang memudahkan pengguna untuk mengirim konten melalui email ke teman-teman mereka. Ya, selain itu, sediakan juga cara bagi pengguna untuk melihat umpan balik mengenai aktivitas mereka. Misalnya, siapa yang like atau siapa yang berkomentar. Kayak ibaratnya kayak fitur ajak temen biar markas kita itu makin rame dan fitur notifikasi itu biar penghuni tahu apa yang terjadi di sekitar mereka. Terus kelima, pastikan rancangan situs eh, memudahkan pengguna menemukan materi yang mereka cari. Jadi bikin tata letak yang menarik dengan konten yang relevan, masukkan mekanisme voting atau suka untuk konten populer. Ya, kalau perlu bikin papan peringkat konten biar yang paling menarik mudah untuk ditemukan. Keenam, buat pengguna merasa jadi bagian penting dari situs dengan cara mendorong karya mereka yang menarik bagi pelanggan dan pengguna lain. Dan yang terakhir, siapkan berbagai platform agar situs bisa diakses di berbagai perangkat seperti desktop, notebook, tablet, dan smartphone. Pastikan tampilannya itu tetap keren di semua perangkat. Nah, kita udah lihat betapa pentingnya UI ya dalam dunia rekayasa perangkat lunak. Jadi coba deh perhatikan aplikasi-aplikasi favorit kalian ya, UI mana yang menurut kalian itu paling keren dan efektif. Nah, jadikan aplikasi tersebut itu inspirasi untuk kalian membangun UI gitu. Oke, jadi itu dia bahasan kita untuk sesi kali ini. Sekarang giliran kamu, apa insight yang paling menarik yang kamu dapat? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.